warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrillah, kita masih bisa dipertemukan kembali dalam acara kajian masalah keistimewaan atau obat-obat yang terkandung dalam binatang. Maka setelah kita bahas kemarin tentang keistimewaan binatang lebah, yaitu bahasa Arabnya an-nahlu, maka di Al-Quran itu ada surat an-nahl, itu berarti lebah yang mengeluarkan madu. Tapi sebelumnya, yang belum menekan like, subscribe untuk Rahmatul Ummah, mohon di subscribe agar bisa berlangganan untuk kelangsungan acara ini. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada yang sudah subscribe dan yang belum, kami tunggu. Juga masalah keistimewaan madu, salah satunya di bahasa Arabnya madu itu al-asal. Kalau laki-laki ini sangat hobi madu, kalau perempuan ini anti di madu. Itu musuh perempuan. Nah, salah satu keistimewaan daripada madu lebah, yahfadul mayita abada, bisa mengawetkan jasad mayit selamanya. Mungkin dunia farmasi atau dunia pengobatan sudah menemukan, sehingga kalau misalkan ada seseorang yang meninggal dunia di luar Indonesia, sehingga untuk dikirim ke negara asalnya, ke negara kita dari negara lain, kadang-kadang kan tidak begitu meninggal langsung bisa diantar. Kadang-kadang meninggalnya udah 2 minggu di luar negeri baru bisa diantar ke negara kita. Untuk menjaga kehormatan mayit tersebut agar tetap jenazah utuh, maka si jenazah tersebut ini ada pengobatan dengan cara dibasuh atau dioles seluruh jasadnya, jasad jenazah tersebut dengan madu, insya Allah akan diawetkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keistimewaannya. Yang kedua, keistimewaan daripada madu, wabillahmi salasata ashurin. Nah, kan biasanya ini kalau daging kan tidak kuat lama, ya, daging tidak kuat lama, 1 hari 2 hari udah tercium bau. Maka kadang-kadang ini untuk para pengusaha di bidang restoran, misalkan di bidang makanan cepat saji, agar daging tersebut bisa awet, maka bisa daging tersebut dipakai madu. Insya Allah kalau daging untuk dihidangkan, daging untuk dijual, untuk menjaga keawetannya, tidak perlu pakai formalin, karena formalin itu bisa membahayakan untuk kesehatan badan. Ini cara terbaik dalam dunia Islam, ya, sudah diteliti ini oleh para ulama yang terkandung dalam kitab Hayatul Hayawan. Ternyata daging bisa awet dengan dilumuri madu selama 3 bulan. Itu hebat-hebatnya. Juga kabar berita untuk para pedagang buah, apakah misalkan itu dagang buahnya supaya awet, maka di sini wal fakihah sitata asurin. Apabila buah-buahan mau awet, tidak cepat busuk, insya Allah dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, buah tersebut akan, dagangan buah supaya awet selama 6 bulan bisa dilumuri dengan madu. Tapi ini biayanya mahal,
ya. Karena mungkin nggak mungkin kan seseorang misalkan berjualan rambutan harganya tidak seberapa tapi harga madu lebih mahal. Nah ini apabila buah-buahan ingin awet lama, tahan lama, maka bisa buah-buahan tersebut dibasuh, dioles dengan madu. Insya Allah akan cepat, akan awet alias tahan lama selama 6 bulan. Selanjutnya wa kullu ma asro'a ilahil fasad wa tada'u fil asal, dan sesuatu yang tidak tahan lama, apakah itu beras, kan beras itu kalau lama kelamaan suka bau, kadang-kadang timbul kutu juga, apa makanan lain pun begitu. Maka apabila makanan-makanan yang cepat kadaluarsa tidak tahan lama, bisa disimpan di atas makanan tersebut madu, ya ditaruhlah misalkan disimpan madunya pakai plastik supaya awet. Insya Allah beras pun tidak akan terkena kutu, beras pun tidak akan terkena bau kalau disimpan di atas beras tersebut dengan apa? Dengan madu lebah. Juga selanjutnya keistimewaan daripada madu, wa talatuhu bihi yaktulul kumala. Nah, kan kalau kita tidur bisanya suka pakai apa? Autan, supaya pakai tisu. Obat nyamuk itu kan ada yang dibakar, ada yang dioles di kulit. Ini salah satunya. Salah satu keistimewaan daripada madu, apabila kita tidur misalkan di tempat yang banyak misalkan nyamuknya, yang banyak lalatnya, maka tubuh kita dibasuh, dioles dengan madu. Pasti itu ketika si nyamuk tersebut hinggap dan menyengat kita, maka akan langsung mati. Itu keistimewaan yang terkandung dalam madu. Tapi mungkin kalau dunia farmasi dicampur dengan yang lain. Karena kita kan kurang begitu mengetahui tentang dunia farmasi. Sebab efek sampingnya gini, kalau kita misalkan tidur ya di tengah hutan, kebetulan banyak nyamuk, lalu dioles dengan madu asli, madu odeng, pasti efek sampingnya akan akan banyak semut ke tubuh kita. Supaya menghindari semut tidak hinggap atau tidak merayap ke tubuh kita ketika keadaan tubuh kita dibasuh dengan madu, mungkin itu dunia farmasi sudah menemukan campuran-campurannya. Maka meskipun si madu tersebut bisa menghindari dan bisa membunuh akan nyamuk dan binatang-binatang yang lain, maka harus dicampur dengan yang lain. Nah, seterusnya keistimewaan daripada madu istilahnya madu odeng atau madu lebah. Di sini wal matbuhu bihi nafiun disamum. Nah, maka apabila seseorang misalkan kena racun, kan misalkan racun itu banyak, kadang-kadang kita berjalan tidak pakai alas kaki misalkan ke tengah hutan, kadang-kadang menginjak salah satu racun ular atau bisa ular yang telah mematuk tubuh kita. Maka salah satunya keistimewaan daripada madu tersebut, bisa kita mengolah makanan apapun, apakah roti misalkan, apakah sayur, apakah makanan yang lain, dimakannya dicampur dengan madu. Insya Allah racun-racun yang telah menyebar pada tubuh kita ini akan segera sembuh. Maka ini keterangan dalam kitab Hayatul Hayawan, wabil matbuhu bihi nafiun lissamum. Masakan yang memakai madu asli odeng insya Allah akan bisa mengobati daripada berbagai racun. Ya, mudah-mudahan aja ya. Kan kalau ular harimau
kurang daripada 1 jam bisa membunuh manusia karena racun-racunnya, karena keras racunnya. Kalau ini insya Allah kalau kita misalkan kena racun binatang buas seperti ular, maka jangan lupa obatannya. Ini pertolongan pertama sebelum dibawa ke rumah sakit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Diolesi dulu dengan madu asli atau dengan dicampur dengan makanan yang dipakai madu odeng, insya Allah akan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala apa yang telah saya sampaikan dalam bahasa yang sangat sederhana, peralatan sederhana, mudah-mudahan tidak mengurangi manfaat tausiah ini. Mohon maaf dari segala kekurangannya. Khudz sofa wada makadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.